Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa lagi kita dalam video kali ini, yang mana kita membicarakan tajuk 300 juta pohon misteri yang disuburkan. Agak aneh sebenarnya bagi mereka yang tidak mengetahuinya. Masakan pohon boleh berbicara? Masakan pohon boleh menyelamatkan manusia daripada diburu dan dikejar oleh tentara Al-Mahdi Nabi Isa alaihissalam? Sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat hingga Muslim memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi sehingga Yahudi bersembunyi di sebalik batu dan pokok. Keganas Zionis Yahudi di bumi para Anbiya sejak tahun 75 lagi. Mereka mengusir, mereka membunuh ramai orang Palestina. Amat melampau. Sedangkan mereka akan dijanjikan menikus di belakang pohon Gharqad. Rasulullah SAW mengisyaratkan melalui hadisnya bahwa pada akhir zaman nanti bakal berlaku peperangan antara orang Islam dan orang Yahudi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hinggalah kaum muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum muslimin dapat membunuh mereka hinggakan orang Yahudi akan bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu atau pohon itu berkata, "Hai Muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku, kemari dan bunuhlah dia." Kecuali pohon Gharqad, yakni sejenis pohon rene, karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas tadi yang disebutkan, dari segi kekuatan sanadnya termasuk hadis sahih tanpa ada perbezaan pendapat, dan termasuk dari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW yang terkait dengan mukjizat kabar yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itulah sebabnya Gharqad sejak puluhan tahun lalu ditanam secara besar-besaran. Yahudi percaya dengan hadis Nabi SAW bahwa pohon seperti semak itu akan melindungi mereka daripada dikejar pejuang Islam. Proyek penanaman pohon Gharqad sudah menjadi sinonim dengan perjuangan Zionis sejak puluhan tahun yang lalu. Pokok ini juga diletakkan di bawah proyek khas Jewish National Fund (JNF) yang telah menanam jutaan pokok Gharqad di seluruh tanah jajahan Israel Palestina 1948. JNF meletakkan target untuk menanam sebanyak 5 juta lagi pokok Gharqad sehingga tahun 2030. Kos penanaman untuk setiap pokok Gharqad ini adalah sekitar 18 USD. Kos penanaman dan pembesarannya didanai oleh para penyokong JNF dan diiklankan di seluruh negara penyokong seperti Amerika Serikat, China, Argentina dan lain-lain. Tanpa malu dan segan, mereka menyatakan bahwa pokok Gharqad ini adalah antara elemen penting untuk mengcover negara Israel daripada pertembungan dengan umat Islam. Isu pokok Gharqad tiada dalam Yahudi, tiada dalam kitab Yahudi, tiada dalam kitab Kristen, tetapi jelas termaksud dalam hadis Nabi SAW. Jadi bukanlah satu rahasia bahwa mereka mempercayai kebenaran hadis Nabi, tetapi mereka mengingkarinya. Keangkuhan Yahudi, bila kita tinjau sejarah Yahudi tidak seperti sekarang ini. Sebelum ini mereka belum lagi menjadi sebuah negara hebat yang ampuh. Belum. Keangkuhan Yahudi dengan negara Israelnya tidak pernah wujud sepanjang 14 abad sebelum ini. Keberadaannya hanya muncul di abad 20 ini atau di sekitar abad 14 Hijrah. Orang Yahudi sepanjang sejarah Islam, mereka berada sebenarnya di bawah perlindungan negara Islam. Komuniti Yahudi selalu dimusuhi oleh semua bangsa dan negara sepanjang sejarah. Masyarakat Yahudi pernah dibunuh oleh Nazi Jerman di zaman Hitler. Mereka nyaris tidak ada tempat kecuali di dalam negara Islam. Hak mereka dipelihara apabila tinggal di wilayah Islam, wilayah khilafah Islam, karena hukum Islam melarang memerangi ahlul zimmah
yaitu kafir zimmi. Salah satu penguasa anti-Yahudi adalah Spanyol. Ketika Spanyol dikuasai rejim Katolik, bukan hanya umat Islam yang diusir, tetapi termasuk juga di kalangan kaum Yahudi. Tidak ada satupun tanah di dunia ini yang mau menampung bangsa ini, kecuali penguasa Muslim Turki Utsmania. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin umat Islam yang selama ini melindungi bangsa Yahudi serta mengharamkan darah mereka, tiba-tiba akan memerangi Yahudi sampai mati? Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, bahkan batu dan pokok pun akan memerintahkan umat Islam untuk membunuh mereka. Teka-teki hadis ini baru terjawab pada tahun 1948 ketika komuniti Yahudi dunia melakukan penjajahan ke atas sebuah negara Islam merdeka Palestina. Pada tahun 1967 semakin jelas kebenaran hadis Nabi ini, karena ternyata komuniti Yahudi yang selama 14 abad hidup di bawah perlindungan, hidup dalam asuhan dan pemeliharaan umat Islam, tiba-tiba berubah menjadi serigala liar yang mengakibatkan perang Arab Israel. Terbukti kini, Yahudi yang selama ini hidup di bawah kasih sayang umat Islam, tiba-tiba jadi makhluk buas pembantai nyawa. Menarik juga untuk diperhatikan bahwa Yahudi sudah mempersiapkan apa yang mereka dapat di masa sekarang ini sejak sekian lama. Bahkan ada yang mengatakan sejak ribuan tahun yang lalu. Kononnya terbentuknya negara-negara hebat ini, penjajah barat atas dunia timur, naiknya para penguasa di seluruh dunia pasti tidak akan terlepas dari cengkaman mereka. Jika dahulu Inggris lebih dominan dan dikenali, dan kini Amerika pula adalah di masa sekarang, tidak lain mereka hanyalah alat yang dipersiapkan untuk mewujudkan cita-cita pembentukan negara Israel Raya. Nabi SAW sangat tegas menyebutkan kepastian kehancuran bangsa pengingkar Allah dan Nabi ini. Bahkan pokok dan batu pun akan ikut membantu umat Islam untuk menumpaskan mereka. Karena itu hadis ini juga menjadi penghibur derita, perlipur lara, dan pembangkit harapan buat umat Islam yang sempat merasakan kekejaman Yahudi secara lebih nyata. Sesungguhnya Israel yang sifatnya bukan manusia itu pasti akan dikalahkan. Ini adalah sebuah kepastian. Dajjal tahu apa yang akan terjadi pada masa hadapan, dan walau sebesar apapun persiapannya, dia tetap tewas. Rasulullah SAW ada menyebutkan sebuah nama pokok, yaitu gharqad. Pokok ini milik Yahudi, sehingga kalau ada Yahudi bersembunyi di baliknya atau di sebaliknya dari dikejar umat Islam, maka pokok ini tidak akan berbicara. Ketika itu semua pokok dan batu berbicara, pokok ini tidak berbicara. Pokok ini akan melindungi orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena pokok ini milik mereka. Persoalannya, mengapa pokok gharqad itu melindungi Yahudi? Ini persoalan. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, sesungguhnya semua makhluk itu diciptakan Allah, dan seharusnya semuanya tunduk dan patuh kepada kehendak Allah. Bukan hanya pokok, bahkan tanah, bahkan langit, bumi, serta semua isinya tunduk kepada Allah, baik secara terpaksa maupun secara sukarela. Sebenarnya jin kafir atau iblis sekalipun, jika makhluk ciptaan Allah, kalau Allah kehendaki, boleh saja iblis tidak kafir. Kalau saja Allah kehendaki, boleh saja tidak terjadinya iblis ingkar atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi yang kita tahu, semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tahu iblis melakukan tindakan kemungkaran yang dilarang, bahkan membangkang terhadap perintah Allah. Kalau menggunakan akal logik, sepatutnya iblis tidak boleh membangkang. Bukankah dia juga makhluk Allah?
Tetapi sekali lagi, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada sifat-sifatnya. Dan salah satu sifat Allah adalah Allah Maha berkehendak. Di antara kehendak-kehendak Allah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata mengkehendaki iblis membangkang, namun bukan pada tempatnya untuk mempertanyakan Allah atas setiap kehendaknya. Dan itulah bezanya Tuhan dan bukan Tuhan. Tuhan itu berkehendak dan tidak perlu dipersoalkan latar belakang semua yang dikehendakinya. Sebaliknya, hanya yang bukan Tuhan saja yang boleh dipersoalkan kalau bertindak. Kalau kita melakukan dosa, kalau kita melakukan maksiat atau hal-hal lain yang tidak senonoh, maka kita akan dipertanggungjawabkan, paling tidak nanti di akhirat. Sedangkan Tuhan tidak perlu dan bukan dalam posisi untuk diadili. Mengapa? Mengapa melakukan ini dan mengapa melakukan itu? Sebab hakikat Tuhan adalah mutlak, tidak perlu menjelaskan apa yang dikehendakinya. Jadinya apabila bercakap tentang pokok gharqat, tentu saja ia bukan kafir. Sebab istilah kafir itu hanya berlaku buat dua jenis makhluk sahaja, yaitu jin dan manusia. Selebihannya semua tunduk kepada Allah, tunduk kepada apa yang Allah kehendaki. Maka pokok gharqat itu kalau kita lihat dari kacamata hakikat, justru sangat tunduk kepada Allah, dalam arti dia tunduk kepada kehendak Allah untuk menjadi pokok yang melindungi Yahudi di akhir zaman nanti. Yang kafir itu hanyalah Yahudi atau agama selain daripada Islam, yaitu mereka ingkar dan membangkang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat formal. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, dunia hampir kiamat. Tanda-tandanya telah timbul satu demi satu. Kini kita tanyakan kepada diri kita, adakah kita sudah bersedia untuk itu? Jika mengikut perkiraan kronologi yang berlaku, benarkah kita sudah berada di era permulaan kebangkitan Imam Mahdi? Bibit-bibit kemunculannya dilihat semakin kencang. Apakah kita sadar bahwa tentara Dajjal seramai 70.000 itu telah bersiap siaga menanti penzahirannya? Fenomena dahsyat kemarau yang berpanjangan mengikut telaan hampir berlaku, dan ini bakal membawa dunia kepada kebangkitan Dajjal. Persiapan demi persiapan, segala isyarat dan tentara akhir zaman sudah dinyalakan. Dua pertembungan dahsyat telah berlaku. Bersediakah kita dengan semboyan akhir zaman yang pantas berputar, mengakhiri pola takdir yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita di sebalik pihak mana, Al-Mahdi atau Dajjal? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.